membeli senar di pelabuhan. Mahalnya orang benar di mata Tuhan. Haleluya. Oh, sesalema penanda. Shalom, selamat siang saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kembali kita mendapat kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau baca Kejadian 18 ayat yang ke-30. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri dan berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 orang didapati di sana, firman-Nya aku tidak akan memusnahkannya, karena ada 20 itu. Tetapi katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya aku tidak akan memusnahkannya, karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan, dan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Amin. Saudara, di dalam ayat ini kita melihat satu perkara yang luar biasa. Saudaraku, di Sodom Gomora yang akan dibinasakan oleh Tuhan, saudara-saudara, itu Abraham diberitahu bahwa Tuhan akan menurunkan api belerang di Sodom Gomora. Berapa jumlah seluruh penduduk di Sodom Gomora? Saudara-saudara, tetapi Tuhan bilang, Abraham bertanya, Tuhan, kalau ada 50 orang benar bagaimana? Tuhan bilang, aku tidak akan membinasakan Sodom dan Gomora. Tuhan diturunkan, sudah ditawar lagi dengan Abraham. Sebab Abraham pikir tidak mungkin bisa 40 orang, bagaimana Tuhan. Sampai ayat yang kita baca ini, saudaraku, itu 20 orang Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak membinasakan. Baru ayat terakhir, saudaraku, Abraham berkata, kalau 10 orang Tuhan, 10 orang, aku tidak akan membinasakan. Saudaraku, itu sebabnya orang beriman itu mahal di hadapan Tuhan. Kalau ada 10 orang saja yang benar, yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan, saudaraku, itu menolong, menyelamatkan Sodom Gomora, 2 kota yang penuh dengan dosa ini. Saudaraku, juga zaman sekarang, saudaraku, di masa pandemi ini, saya melihat di mana-mana orang benar, anak-anak Tuhan mendoakan untuk pemerintah, mendoakan untuk petugas-petugas di rumah sakit, mendoakan bangsa dan negara kita Indonesia. Saudaraku, itu punya nilai yang mahal, luar biasa, saudaraku. Kalau ada orang benar, itu menolong luar biasa. Saudaraku, 10 orang menyelamatkan, saudaraku, ribuan orang yang ada di Sodom dan Gomora. Bahkan di dalam Kisah 16 ayat 31 dikatakan, kalau satu orang bertobat, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Saudara dapat kesempatan, dapat prioritas untuk menyelamatkan seluruh rumah tangganya. Apalagi kalau satu keluarga, saudara percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh taat. Itu mahal, saudaraku. Perkara yang besar di hadapan Tuhan, bukan main. Banyak orang tidak sadar. Jadi orang Kristen sembarangan, hidupnya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu seperti saudara diberi mutiara, saudara, diberi berlian yang harganya mungkin triliunan,
Tapi orang yang tidak ngerti apa artinya batu permata ini, dia tidak ngerti kalau itu batu permata. Dia anggap ini batu seperti batu kali aja, batu biasa. Oh, dia pegang memang agak berat, memang beda dengan batu yang lain, saudaraku. Tapi waktu dia lihat seekor burung, tiba-tiba dia dekati, dia lemparkan mutiara itu. Oh, luput, burungnya terbang, hilang. Sudah di semak-semak. Itu dikerjakan terus. Orang ini punya 5 batu, bayangkan saudaraku. Kesempatan yang limpah dipakai kedua, ketiga, keempat, sampai tinggal 1 baru dia simpan. Saudaraku, satu kali dia ketemu dengan temannya, seorang ahli permata yang luar biasa. Waktu lihat permata itu dia bilang, dari mana kamu dapat? Ini barang langka, mahal seluruh dunia. Lebih dari harganya tidak ternilai. Saudaraku, pemiliknya terkejut. Berapa orang nanti akan terkejut waktu menghadap Tuhan di kursi pengadilan Tuhan? Saudaraku, dia sebetulnya punya banyak mutiara, punya banyak permata, punya banyak kesempatan, tapi dia buang sia-sia. Saudara-saudaraku, padahal di mata Tuhan, 1 orang yang bertobat itu menyelamatkan 1 kapal, saudara. Adanya Rasul Paulus, waktu kapalnya karam, itu ada sekitar 270 orang yang di dalamnya. Paulus berkata, jangan keluar dari kapal ini, kamu tidak akan binasa. Tuhan bicara kepada saya, malaikat menguatkan. Saudara, gara-gara Paulus, 270 lebih orang di dalam kapal itu, mereka diselamatkan, mereka bisa tertolong karena 1 orang. Apalagi kalau saudara hidup benar, anak-anak hidup benar, keluarga hidup benar. Waduh, betapa mahalnya. Karena apa, saudaraku? Nomor 1, orang benar itu yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Benar itu artinya apa? Dosanya diampuni, dia mengaku pada Yesus, bertobat, dia perbaiki, dia tidak hidup di dalam dosa. Waktu mati, dia masuk di dalam keselamatan yang kekal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini perlu sekali kita mengerti. Banyak orang mensia-siakan kemurahan Tuhan. Dalam Rom 2 ayat 4, engkau hinakan kemurahan Allah yang menuntun engkau kepada pertobatan. Berapa orang diberkati, disembuhkan sakitnya. Saudaraku, diberi berkat, diberi kesempatan, diberi karunia. Kadang-kadang bisa main musik dengan baik. Oh, indah talenta-talenta dari Tuhan, menyanyi dengan suara yang bagus, tapi dipakai di tempat-tempat perjudian, dipakai di tempat-tempat duniawi. Seperti batu tadi yang saya katakan, dilemparkan kepada burung, kepada ikan-ikan. Oh, sia-sia. Saudara, banyak orang pakai hidupnya dengan sia-sia. Oh, ada yang mengejar karir, mengejar popularitas, saudara-saudaraku. Tapi akhirnya waktu saatnya datang, dia begitu terkejut. Dia pulang dengan tangan hampa, kosong, tidak berdapat apa-apa. Mengerikan, seperti orang kaya itu. Dia dapat kesempatan berbuat baik kepada Lazarus. Dia bisa menolong Lazarus, dia bisa beri makan Lazarus, tapi dia lebih pentingkan anjingnya. Saudara, tidak perlu ini orang pengemis, dia lempar makanannya kepada anjing. Saudaraku, akibatnya orang kaya ini terkejut. Waktu dia mati, dia masuk di dalam namanya alam maut, siksaan untuk abadi. Dia menjerit-jerit, dia berteriak kepada Bapak Abraham, suruh Lazarus datang ke tempatku. Ini orang kaya, saudara, biasa main perintah, suruh datang untuk mencelupkan jarinya. Coba,
dia kehausan, minta air, saudara-saudaraku. Dan akhirnya Lazarus, Bapak Abraham bilang, "Tidak bisa anakku, engkau dan Lazarus terpisah." Orang kalau sudah mati di dalam alam kekekalan itu terpisah. Yang masuk surga tidak bisa ke alam maut. Begitu juga yang di alam maut tidak bisa. Dia mau ke surga. Kesempatan selesai. Karena itu pada siang hari ini jangan saudara kecil hati. Terus tabur, saudaraku. Kita berharga. Tuhan bilang satu orang itu berharga di mata Tuhan. Bayangkan 10 orang itu kalau bertobat. Kalau ada orang benar di Sodom Gomora, tidak ada cerita Sodom Gomora dibakar, saudara. Tidak ada ceritanya Nuh itu ditenggelamkan oleh Tuhan. Seluruh dunia, saudaraku, lebih dahsyat. Sebab apa? Tidak mau bertobat. Orang yang tidak mau sadar, orang yang tidak mau mengakui Tuhan, tidak pernah bersyukur akan kebaikan Tuhan. Hidup ini satu anugerah. Kalau saudara saat ini masih sehat, masih bisa beli makan bakmi, saudaraku, vitamin dan sebagainya, itu anugerah kemurahan Tuhan. Banyak orang pikir, itu kan alami, itu kan biasa. Tapi ingat baik-baik, saudara, berharga di mata Tuhan. Sampai pada kematian orang benar, itu berharga, saudara. Berharga di mata Tuhan. Kematian orang-orang yang dicintainya, coba, sudah mati tapi berharga. Kita ini mahal, saudara, di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Kalau saudara lagi besar, sehat, saudara lagi mampu memakai berkat dari Tuhan besar, saudaraku, jangan pikir, itu kan tidak ada. Itu Nebukadnezar, saudara. Nebukadnezar berkata, "Aku yang mendirikan Babel ini. Babel yang besar ini dari aku. Aku kerja sukses. Kalau aku tidak ngotot, kalau aku tidak sungguh-sungguh, tidak bisa dapat." Itu Nebukadnezar, saudara. Tapi Tuhan bilang dia diberi subsidi dari Tuhan. Saudara dan saya ini disubsidi Tuhan. Percaya tidak percaya? Nafas itu dari Tuhan. Kita tidak pernah bayar nafas ini. Tapi saudara lihat sekarang, tabung-tabung untuk oksigen dicari, saudara. Kosong, harganya mahal. Saudara, bahkan satu orang berani bayar berapapun untuk mendapatkan oksigen. Satu pengusaha kaya, orang kaya mampu, dia bisa beli, saudaraku, oksigen 1 truk, tapi cari 1 biji aja kosong. Sebab diperlukan di mana-mana manusia untuk bernafas saja. Kita ini tidak bayar. Saudara bernafas, bisa angkat barang, bisa bekerja, bisa menikmati hidup, itu tidak bayar, saudara. Gratis ya. Tapi banyak orang tidak mau mengakui. Itu Nebukadnezar. Aku yang mendirikan Babel. Kalau bukan Nebukadnezar, tidak ada Babel. Tuhan bilang, baik, saudaraku, dihentikan subsidinya, bantuannya, otaknya dirubah sedikit, berubah, saudara. Kalau biasanya suka makan kolobak, habis itu ambil kolonya, waduh, itu nikmat buat dia. Sekarang diberi ayam panggang, lari makan rumput, coba. Kalau lihat orang tahu-tahu, saudaraku, tengkurap dalosor, ya, nyosor. Orang Surabaya bilang nyosor rumput, makan rumput. Orang bilang, waduh, ini gangguan jiwa, ini saraf, ini bukan manusia normal. Orang itu kalau lihat rumput, biarpun rumput laut sekalipun, tidak tertarik, saudara. Tapi kalau lihat, saudaraku, babi panggang, kalau lihat ayam goreng, ikan
salmon itu menimbulkan selera, apalagi dimasak baunya. Saudara-saudara, jangan sombong lah. Tuhan bilang jangan sombong. Hidup ini karena subsidi, hidup ini karena pemberian Tuhan. Sementara saudara kita ini cuma punya hak pakai, saudara punya mobil, biarpun saudara Mercy, biarpun mobil yang harganya miliaran itu, kalau sudah mati, saudara, kalau sudah mendekati di ruang ICU, sudah tidak ingat lagi akan mobilnya, akan duitnya, tabungannya, tidak ingat. Tapi banyak orang mengabaikan, saudara, tentang keselamatan. Mereka lupa, dikira hidup itu terus enak. Tidak bisa, semua ada waktunya, ada batasnya. Kalau saudara sehat hari ini, berjaga-jagalah, bersiaplah saat engkau tidak lagi sehat. Kalau engkau cukup kaya, uangmu banyak, bersedialah, bersiap-siaplah. Satu kali hartamu kamu tinggalkan, semua ditinggal. Sekolah tinggi dapat gelar, sampai ada orang gelarnya, saya dengar satu saudara 7 gelar, saudara, 7 gelar ngerentep, bukan main. Tapi waktu mati cuma menghiasi batu nisan, menghiasi, ya saudaraku, di pekuburan, tidak bisa dibawa. Di sorga, di neraka, tidak perlu perkara dunia, tidak ada. Itu cuma dibutuhkan di dunia ini saja. Karena itu sadarlah, jadilah orang benar, jadilah orang yang bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berdoa pada siang hari ini, kita serahkan pada Tuhan. Saudara yang ada dosa, hatimu menuduh engkau, bereskan, minta ampun, angkat tanganmu pada siang hari ini. Saya berdoa buat saudara pada siang hari ini, saya undang yang bisa berdiri, berdirilah, hargai Tuhan, hargai firman Allah, angkat tanganmu. Kita berdoa kepada Tuhan, Bapa dalam sorga. Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pada siang hari ini, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mereka sadar Tuhan bahwa mereka ada sambungannya, supaya tidak menyombongkan diri, tidak mengangkat dirinya, menganggap dirinya besar, padahal semua dari Tuhan. Semua itu pinjaman, semua itu subsidi yang satu kali Tuhan akan ambil. Terima kasih Bapa untuk nasihat firman-Mu pada siang hari ini. Berfirmanlah terus Tuhan, hamba-Mu siap Tuhan pakai sebagai saluran berkat. Berkati saudara-saudara yang terbeban untuk pekerjaan Tuhan. Mereka selalu taat kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ucapan syukur. Semua yakin yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom. Saudaraku, selamat siang. Sampai ketemu dalam kesempatan yang akan datang. Jangan lupa subscribe, jangan lupa terus like. Tuhan memberkati kita. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my